Halo? Halo, Ya. bisa mendengar Apa suara sudah saya mulai? kah? Ya sampun. Belum kan? Bagi peserta yang belum mengaktifkan kameranya, bisa mengaktifkan kameranya sekarang. Kakak-kakak yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon mengaktifkan kameranya. Karena kami akan melakukan sesi absensi. Oke, biar sambil menunggu pada acara inti, saya absensi dulu ya. Dari Kalpataru Magetan, bisa angkat tangannya. Dari kota Probolinggo, bisa mengangkat tangannya. Apa? Kenapa, Kak? Dari kota Probolinggo, bisa melambaikan tangannya. Aku udah reto. Dari kota Mojokerto, bisa melambaikan tangannya. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Buat teman-teman yang lagi ngumpul, lagi Zoom bareng, bisa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Maskernya mungkin bisa dipakai semua. Bagaimana? Apakah bisa dimulai sekarang, Kak Gunarti? Siap, Kak. Siap, monggo. Mohon maaf, suara dari Kak Gunarti terdengar sangat sangat kecil, Kak. Iya, sebentar. Ini sudah saya aktifkan itu. Iya, suaranya masih terdengar sangat kecil, Kak. Mungkin bisa memakai Suara saya headset terdengar. biar suaranya terdengar dengan jelas. Suara saya nggak terdengar di sana. Padahal kan sudah mute saya. Tes. Kak, dengar saya? Terdengar, Kak, tapi masih sangat kecil. Apa pakai headset aja? Sebentar, Kak. Saya benahi dulu.
Halo? Halo? Kak? Halo, iya Halo? Kak? Ya, bisa terdengar suara saya? Iya, sudah sangat jelas Kak. Terima kasih Oh Kak. gitu. Ya, terima kasih Kak. Ya. Langsung dimulai atau mungkin nunggu pembukaan Kak? Langsung dimulai saja Kak. Baik, saya mulai ya. Oh ya. Iya. Perkenalkan, saya Surnia selaku moderator. Materi pertama pada hari ini ialah konservasi keanekaragaman hayati. Sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan sedikit biodata mengenai pemateri kita. Nama pemateri kita adalah Kak Gunarti. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan pada acara inti ini. Yang pertama, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan menyalakan mic-nya. Yang kedua, peserta diharapkan menyalakan kameranya, karena kami akan melakukan sesi absensi. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Bisa dipahami ya kakak-kakak untuk ketentuan acara inti ini? Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara pertama kita, yaitu Kak Gunarti, untuk menyampaikan materinya. Baik Kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kakak atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kakak bahwa saya Gunarti, Kak Gunarti, berasal dari Saka Kalpataru, Kabupaten Blitar. Kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan salah satu krida dari Saka Kalpataru, yaitu krida konservasi keanekaragaman hayati. Krida, kenapa krida konservasi keanekaragaman hayati itu penting? Karena memang salah satu untuk mempertahankan lingkungan yang ada di sekitar kita, yaitu kita perlu mempertahankan keanekaragaman hayati yang di dalamnya. Dalam paparan di materi itu sudah ada, yaitu konservasi sumber daya hayati itu menyangkut 3 tingkatan, yaitu genetika, mengikuti genetika, jenis, dan ekosistem. Terus juga 3 pilar, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari. Kemudian diimplementasikan dalam 2 program, yaitu di luar habitat atau ex situ, dan di dalam habitat, yaitu in situ. 3 pilar dari krida konservasi hayati, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan, itu menunjukkan bahwa kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Akan tetapi, tentunya pemanfaatan ini tidak hanya pemanfaatan sekali pakai selesai, tetapi pemanfaatan ini harus mengandung unsur kelestarian, agar supaya keturunan-keturunan kita, adik-adik kita nantinya, itu tetap menikmati sesuai apa yang kita nikmati sekarang ini. Bagaimana perlindungan itu, ya, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di materi sudah ada. Lanjut. Nah, keanekaragaman hayati itu artinya adalah keanekaragaman di antara seluruh makhluk hidup dari semua sumber yang mencakup spesies, genetik, dan ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati merupakan bentuk kehidupan di dalam bumi, mulai dari makhluk yang paling sederhana, ya, mulai jamur, bakteri, dan lain-lain, yang satu sel, ya, hingga makhluk yang mampu berpikir seperti manusia, mulai dari satu tegaan, pohon di pekarangan rumah, hingga ribuan tegaan pohon yang membentuk sistem jaringan kehidupan yang rumit dalam sebuah hutan.
tadi sudah disampaikan bahwa komponen hayati ada beberapa jenis, yaitu genetik, spesies, dan ekosistem. Bagaimana keanekaragaman hayati ini itu dilaksanakan dan oleh para anggota Saka Kalpataru itu nanti ada semacam tanda penghargaan apabila adik-adik atau kakak-kakak yang melaksanakan ini kegiatan keanekaragaman hayati itu akan diberi PIN ya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian kakak-kakak sudah melaksanakan Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati, maka di dalam Saka Kalpataru diwujudkan dalam bentuk SKK. Untuk keanekaragaman hayati, Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati itu terdiri dari 3 SKK. Yang pertama SKK Pelestari Sumber Daya Genetik. Yang kedua SKK Jasa Lingkungan ya, SKK Jasa Lingkungan. Yang ketiga adalah SKK Pelestari Ekosistem ya. Yang pertama saya ulang, SKK Sumber Daya Genetik. Yang kedua SKK Pelestari Lingkungan, Pelestari Ekosistem. Yang ketiga SKK Jasa Lingkungan. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu SKK Pelestari Sumber Daya Genetik. Apakah artinya dari sumber daya genetik? Sumber daya genetik atau disingkat SDG merupakan bagian penting untuk mendukung keberlanjutan kehidupan manusia sehari-hari. Ya, itu pengertiannya. Ya. Genetik itu merupakan sifat dasar, komponen dasar dari semua makhluk hidup, dan itu sangat diperlukan untuk kita pertahankan. Karena apa? Apabila genetik ini berubah, maka makhluk hidup yang ada pun juga akan berubah. Keanekaragaman genetik itu misalnya ya. Jadi tadi sudah sampaikan ini. Itu pelestari itu ya. Keanekaragaman genetika itu sangat diperlukan ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada dengan berbagai kemajuan ilmu kita bisa menggabungkan atau mengawinkan beberapa makhluk hidup dalam satu spesies untuk menghasilkan genetik yang baru. Tentunya genetik yang baru ini harus merupakan genetik yang mempunyai keunggulan dibanding genetik-genetik yang lainnya. Nah, untuk mempertahankan genetik ini, kita perlu melestarikan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Contoh, misalnya kita punya ada beberapa pohon, ya, ada beberapa pohon atau hewan yang kita perlu perbaiki genetiknya, tetapi genetik awal ini tetap dipelihara sebagai sumber genetik untuk kita kembangkan selanjutnya. Nah, ini ada contoh-contoh misalnya mangga. Mangga itu tidak hanya sekedar mangga gadung, mangga mana lagi, atau mangga golek, tetapi sudah dikembangkan mangga-mangga dengan kualitas yang baik, merupakan penggabungan dari beberapa jenis mangga yang ada di Indonesia. Demikian juga durian, ya. Akan tetapi kelestarian genetik yang murni, jenis yang murni, varietas yang murni dari Indonesia itu perlu dipertahankan karena varietas yang murni ini merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia yang tidak dipunyai oleh negara-negara lain. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya untuk mempertahankan di genetika ini?
dalam SKK Pelestari Genetika itu disebutkan bahwa mampu ya seorang penegak ya pramuka penegak mampu memahami dan menjelaskan pengertian sumber daya genetik. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan. Sumber daya genetik itu apa tahu? Definisi sumber daya genetik yaitu semua bahan jenis saturni atau asal lain, termasuk derivatina pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Berarti kalian selaku anggota SKK Kalpataru wajib ya menanam tanaman-tanaman dan mempertahankan. Jangan dibiarkan musnah. Penjenengan bisa memanfaatkan, tetapi kelestarian yang harus dijaga. Ya. Sebagai tolak ukur, kalian melaksanakan sumber daya genetik, jenengan bisa melihat dari persyaratan SKK Pelestari. Nah, kalau kalian sudah melaksanakan SKK Pelestari sumber daya genetik ini, berarti insya Allah penjenengan bisa dikatakan sudah melaksanakan usaha sumber daya genetik. SKK selanjutnya yaitu SKK Pelestari Ekosistem. Ya. SKK Pelestari Ekosistem itu persyaratannya seperti itu ya, dapat menjelaskan pengertian dan memahami tipe ekosistem dan seterusnya. Itu ada 5. Nah, definisi dari pelestari ekosistem yaitu merupakan upaya yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung kehidupan seluruh sistem di Indonesia dan juga dunia. Ya, itu definisinya. Nah, ekosistem itu merupakan satu kesatuan kehidupan dalam tempat tertentu yang merupakan yang saling ketergantungan dari beberapa komponennya. Nah, ekosistem di Indonesia itu terdiri dari beberapa hal ya. Kalau ada ekosistem pulau, ada ekosistem danau dan seterusnya. Nah, ekosistem di Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau karena negara Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian luasan lahan mencakup berbagai tipe ekosistem. Ada tipe ekosistem ada 90 tipe ekosistem dan 58 tipe ekosistem yang sudah teridentifikasi berdasarkan ciri vegetasi alami. Vegetasi merupakan cerminan penampakan luar dari interaksi antara tumbuhan, hewan, dan lingkungannya. Vegetasi alami ini, selanjutnya, vegetasi alam ini itu merupakan penyedia sumber daya alam, juga penyedia untuk hidrologi dan juga untuk perbaikan iklim. Nah, dari awal sudah disampaikan bahwa kita manusia boleh memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan kehidupan makhluk hidup, kepentingan kehidupan manusia. Tetapi dalam pemanfaatan ini tentunya harus berprinsip lestari. Artinya tidak kita pakai selesai, tetapi harus dipikirkan bagaimana ketersediaan alam ini, vegetasi alami ini tetap bisa berlangsung dengan baik. Untuk itu perlu dijadikan kegiatan bagaimana kita selain memanfaatkan sumber daya alam juga mengusahakan kelestarian dari vegetasi tersebut. Berdasarkan habitatnya, tipe ekosistem itu ada beberapa hal, ya. Ada ekosistem mangrove, ya. Ada ekosistem sungai, pantai, danau, rawa, gambut, kemudian dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan karst. Nah, mangrove itu biasanya terletak di bibir pantai, ya, di tepi pantai. Mangrove merupakan tanaman yang sangat penting untuk menjaga abrasi pantai dari gelombang laut di tepi pantai. Beda dengan pantai, mangrove itu merupakan tanamannya, pantai itu adalah ini tepian
tepian daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Sungai tidak asing lagi danau. Kemudian rawa gambut. Rawa gambut ini biasanya diketemukan di daerah luar Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan mungkin Irian, ya, Papua. Nah, rawa gambut ini merupakan daerah yang sangat subur, ya, sangat subur, dan mempunyai tanaman tipikal tertentu. Kemudian dataran rendah, ekosistem dataran rendah itu untuk daerah-daerah yang ketinggiannya 0 sampai 500 di atas permukaan laut. Kemudian ekosistem pegunungan itu di atas 500 permukaan laut, ketinggian permukaan laut. Ya. Kalau karst itu ekosistem di dalam laut, yaitu karang-karang yang ada di dalam laut. Dari tadi sudah saya sampaikan, gambaran umum beberapa contoh ekosistem tadi ada pulau, ya, ada pulau, das, kemudian pesisir, karst tadi, danau, gambut, dan rawa. Sekarang kita kita penjelasan tentang ekosistem pulau. Di Indonesia, ekosistem pulau dibagi menjadi beberapa, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku, serta terakhir Papua. Pembagian ini berdasarkan strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati tahun 2003 sampai dengan 2020 oleh IBSAP. Pembagian ekosistem ini berdasarkan pembentukan pulau dan variasi iklim yang lain, misalnya distribusi satwa dan tumbuhan, keanekaragaman ekosistem, kesamaan dari tanaman, kemudian kondisi biosifik di masing-masing pulau. Masing-masing pulau ini, ekosistem pulau ini tentunya mempunyai pengembangan tersendiri. Nah, karena kita berada di Jawa Timur, tentunya lebih kita cermati kondisi yang ada di Jawa Bali. Nah, di Jawa Bali ini tentunya mempunyai ekosistem yang mirip, hampir bersamaan, ya, seperti itu. Dari ekosistem pulau kita lanjut ke ekosistem das, daerah aliran sungai. Untuk di Jawa Timur, daerah aliran sungai yang terkenal yaitu Sungai Brantas, Bengawan Solo, dan terakhir yang ada di Jember itu Bendoyo Agung, kalau nggak salah itu daerah Lumajang. Nah, sungai merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Ya, jadi das itu fungsinya memang sebagai penampung air hujan untuk dialirkan untuk mengalir ke danau ataupun laut. Nah, ekosistem das ini perlu dipertahankan karena keberadaan daerah aliran sungai ini sangat penting sekali. Apalagi sekarang ini banyak masyarakat yang memanfaatkan daerah aliran sungai ini bukan sebagaimana mestinya. Banyak sekali orang-orang yang membuang sampah, membuang limbah-limbah pabrik, itu selalu dialirkan ke sungai. Nah, kewajiban dari Saka Kalpataru ini adalah mempertahankan ekosistem das ini supaya layak untuk kehidupan jasad renik dan kehidupan tanaman-tanaman di sekitarnya. Kita wajib menjaga kondisi dari das ini. Bukan tidak diperbolehkan kita membuang, katakan untuk limbah atau mungkin sampah, tetapi perlu memperhatikan kapasitas atau daya dukung, daya tampung dari sungai tersebut. Ada persyaratan khusus bagi masyarakat dalam memanfaatkan sungai ini untuk membuang sebagai limbahnya. Ada peraturan-peraturan khusus di mana orang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung dari sungai itu. Nah, digabung dengan keanekaragaman hayati, apabila kita dalam
mempertahankan keanekaragaman hayati itu sangat baik, tentunya akan mengurangi kemungkinan terjadinya longsor, terjadinya erosi dari daerah-daerah pegunungan. Ya, das sangat tergantung dari kegiatan mempertahankan keanekaragaman hayati di kawasan-kawasan hulu, ya, dari air sungai tersebut, dari das tersebut. Sering kita alami sekarang bahwa sungai-sungai itu pada saat kemarau, kering, pada saat musim penghujan menyebabkan banjir. Tentunya itu bisa disebabkan karena semakin berkurangnya tutupan lahan atau keanekaragaman hayati di daerah hulu yang bisa menahan air hujan untuk disimpan sebagai sumber mata air, ya, sehingga kalau keanekaragaman hayati di hulu itu berkurang, maka fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi berkurang, sehingga semua air pada saat musim penghujan semuanya akan melimpah ke sungai, ya, dan kapasitas sungai itu relatif berkurang dari tahun ke tahun karena terjadi pendangkalan dan seterusnya. Efek selanjutnya yaitu terjadi banjir. Salah satu fungsi utama dari pengelolaan ekosistem das yaitu mengurangi efek, mengurangi kejadian banjir dan kemampuan menyimpan dari tanah, ya, kemampuan menyimpan dari tanah dalam menyimpan air dalam tanah sehingga pada musim kemarau jadi kekeringan. Nah, sistem kekeringan ini sangat berubah, tidak relevan dengan kondisi di lingkungan. Terakhir akan menjadi iklim yang ada di Indonesia berubah. Hal ini sudah kita rasakan beberapa belakangan ini, bahwa kalau musim kering, musim kemarau, tentunya kita di mana-mana terjadi musibah kekurangan air. Tetapi begitu ada hujan, tentunya banjir ada di mana-mana. Yang dulunya tidak pernah terjadi banjir, sekarang sudah terjadi banjir. Oleh karena itu, sangat-sangat penting sekali memperhatikan ekosistem das, terutama yang di daerah hulu. Yang berikut ekosistem pesisir. Nah, tadi sudah saya sampaikan, pesisir itu merupakan satu ekosistem yang dinamis, ya, yang membantu proses menetralkan zat-zat penyemar dari darat maupun dari laut, serta melindungi daratan dari kerusakan alam dan proses erosi, abrasi. Nah, ini sangat penting dipertahankan karena ada beberapa makhluk hidup, ikan, ya, dan jasad renit lainnya. Pesisir ini merupakan tempat berkembang biaknya mereka yang sangat efektif. Dikhawatirkan apabila ekosistem pesisir ini rusak, maka genetik dari makhluk hidup yang berkembang biak di daerah pesisir dimungkinkan akan juga musnah. Kemusnahan suatu genetik dalam ekosistem itu merupakan kerugian yang luar biasa bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi ini. Karena pasti akan mengganggu sistem yang ada di lingkaran itu. Yang berbatasan dengan ekosistem pesisir itu adalah ekosistem mangrove. Lanjutnya. Sebaran mangrove, ya, mangrove
merupakan sistem yang terdiri atas lingkungan biotik dan abiotik yang saling berinteraksi di dalam satu habitat mangrove. Indonesia terkenal merupakan negara yang terluas memiliki mangrove di dunia. Akan tetapi banyak sekali hutan mangrove ini yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman, juga pariwisata. Nah, harapan kami bisa mangrove ini berubah fungsi menjadi kegiatan lain, misalnya pariwisata. Tetapi keberadaan mangrove ini tetap dipertahankan. Karena sangat luar biasa peran mangrove ini terhadap kehidupan, terutama untuk masyarakat daerah pesisir. Ya. Mangrove ini bisa mengurangi abrasi air laut ke daratan. Bisa juga, nah ini manfaatnya, habitat beberapa jenis fauna. Ada beberapa ikan atau makhluk hidup laut yang berkembang biaknya sangat membutuhkan mangrove ini. Ya. Jadi, apabila keberadaan mangrove ini musnah, tentunya bisa kita bayangkan berapa abrasi air laut ke daratan yang nantinya akan mengurangi ketersediaan air tawar atau air bersih yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Dari berbagai berita, kita bisa pernah mendengar bahwa kegiatan abrasi air laut di daerah DKI tentunya sekarang sudah menjadi lampu kuning bagi kita semua. Nah, ini membuktikan bahwa keberadaan mangrove ini sangat kita butuhkan. Nah, di daerah Surabaya itu ada wisata mangrove. Nah, ternyata mangrove ini kalau bisa bermanfaat, selain secara lingkungan bermanfaat baik bagi masyarakat, tentunya mangrove ini juga bisa digunakan sebagai tujuan wisata, ya, tujuan wisata yang dengan catatan tetap mempertahankan keberadaan mangrove tersebut. Ya. Lanjut, yaitu ekosistem danau. Nah, Indonesia itu banyak sekali mempunyai danau, ya. Danau dulunya merupakan salah satu sumber mata air untuk kehidupan sehari-hari. Juga merupakan salah satu sumber penghasilan bagi nelayan di sekitarnya. Juga difungsikan sebagai sumber energi listrik bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Berkembang lagi, sekarang banyak sekali danau-danau yang menjadi tujuan pariwisata dan sarana pendidikan, juga untuk sarana olahraga bagi masyarakat sekitar. Seringkali kita jumpai danau-danau yang sekarang itu tidak sedalam atau terjadi pendangkalan terhadap danau-danau tersebut. Karena banyak sekali, tadi sudah awal sampaikan, banyak sekali hulu-hulu dari das itu banyak berubah fungsi. Yang dulunya hutan lindung, sekarang menjadi daerah permukaan atau daerah budidaya pertanian. Nah, itu sangat memberi efek kepada kedangkalan dari danau tersebut. Kegiatan kita untuk mempertahankan das di daerah hulu tentunya juga akan membantu keberadaan danau yang ada di bawahnya. Bisa sangat mengurangi bahaya kedangkalan dari danau. Apabila danau itu terlalu dangkal, semakin dangkal, maka fungsi-fungsi ekologi maupun fungsi kemasyarakatan tentunya akan terganggu. Yang berikut adalah ekosistem gambut. Gambut merupakan daerah yang sangat subur, ya, sangat subur sekali. Tetapi gambut ini sekarang ini banyak yang sudah berubah fungsi, yang dulunya subur sekarang menjadi daerah yang tidak
bisa ditanami lagi. Kita jumpai di daerah Kalimantan, daerah Pelehari itu ya. Dulunya itu adalah gambut. Tetapi sekarang dengan semakin dimanfaatkan ya, dimanfaatkan untuk kemampuan masyarakat, tetapi tidak memperhitungkan dari kelestarian, hanya memanfaatkan sesaat. Ya. Keberadaan ekosistem gambut itu sangat penting sekali, terutama dalam menyimpan air hujan. Apabila gambut ini semakin lama semakin berkurang, tentunya keberadaan dari daerah tersebut itu juga semakin buruk. Daya serap airnya berkurang dan sebagainya. Hal ini bisa dilihat bahwa dulunya daerah Kalimantan itu tidak pernah ada istilahnya banjir. Tetapi sekarang dengan pemanfaatan lahan yang besar-besaran sebagai ditanami oleh tanaman sawit, kemudian selanjutnya ada penambangan batu bara, itu sangat mengakibatkan banjir bisa terjadi di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Ya. Untuk itu sangat diperlukan sekali kebijakan-kebijakan yang mendukung pemanfaatan gambut ini, tidak semata-mata hanya memanfaatkan, tetapi perlu juga ada usaha kelestariannya. Tentunya pembelian tanaman terhadap tanaman-tanaman ekosistem gambut ini pada daerah-daerah gambut ini sangat penting sekali supaya fungsi gambut ini sebagai penahan air, sebagai penyedia karbon dan seterusnya itu bisa tetap dipertahankan. Ya. Yang berikut adalah ekosistem rawa. Ya. Tanah-tanah rawa, ya, lahan genangan air secara alami terus-menerus. Dan ini beda. Rawa berbeda dengan danau. Beda yang sangat nampak biasanya untuk daerah rawa itu genangan air yang banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman tertentu. Ya. Rawa juga merupakan daerah atau tempat kehidupan beberapa jenis ikan, ya, jenis ikan yang nantinya merupakan jenis-jenis ikan yang asli Indonesia. Ya. Beda dengan danau. Kalau danau itu merupakan cekungan, kumpulan dari air. Relatif tidak ada tanamannya. Tanamannya ada di pinggir-pinggir. Tapi kalau rawa ini bisa juga tanaman-tanaman itu ada di tengahnya. Nah, daerah rawa itu merupakan daerah subur, ya, daerah subur yang bisa dimanfaatkan atau ditanami tanaman-tanaman tertentu dan sangat membantu daerah sekitar untuk menyimpan air pada saat musim hujan dan menjadi sumber mata air pada saat musim kemarau. Keberadaan rawa ini sangat penting bagi ekosistem karena ada beberapa makhluk hidup yang membantu dalam siklus kehidupan di daerah tersebut. Nah, tadi sudah sampaikan tentang SKK ekosistem. Yang berikut adalah SKK yang ketiga dari Krida Keanekaragaman Hayati, yaitu SKK Jasa Lingkungan. Jasa lingkungan di sini yang perlu digarisbawahi adalah pemanfaatan lingkungan sekitar dengan tidak merusak lingkungan yang ada. Oke. Jadi pemanfaatan lingkungan, ya, pemanfaatan lingkungan, ya, yang tidak, ya, merusak lingkungan. Apa jasa lingkungan itu? Nih, merupakan upaya memahami manfaat ekosistem secara tidak langsung dan langsung yang meliputi antara lain jasa wisata alam, jasa perlindungan tata air, jasa dari jenis-jenis kehati, pengendalian erosi dan banjir, penyerapan dan penyimpanan karbon, keindahan dan keunikan alam. Ya. Jadi tadi di awal dalam SKK keanekaragaman genetika, SKK pelestari sumber daya genetik, SKK
pelestari ekosistem itu bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Kita boleh memanfaatkan. Nah, salah satu SKK yang mendukung ke pemanfaatan kedua SKK yang di awal itu bisa dengan menggunakan jasa lingkungan. Yang sangat menjadi tren sekarang ini untuk wisata-wisata yang bernuansa alam sangat luar biasa sekali diminati oleh masyarakat. Ya. Kita boleh memanfaatkan semua yang ada genetika, ya, ekosistem, kehati sebagai wisata. Akan tetapi pengelolaan wisata ini benar-benar harus memperhatikan, ya, memperhatikan keberlangsungan ekosistem tersebut. Ya, boleh dimanfaatkan, tapi kelestarian. Saya garis bawahi kelestarian dari ekosistem di sekitarnya itu menjadi hal yang penting apabila kita akan mengelola wisata tersebut, ya, daerah tersebut menjadi wisata. Ya. Tipologi pemanfaatan jasa lingkungan itu ada beberapa, ya. Pemanfaatan tata air, perlindungan tata air, perlindungan pemanfaatan keanekaragaman hayati, pengaturan iklim dan penyimpanan karbon, dan jasa lingkungan keindahan bentang alam. Kita sudah tidak asing lagi dengan beberapa kondisi alam yang sekarang menjadi tujuan wisata yang luar biasa peminatnya. Kita bisa lihat Bromo, kita bisa lihat Semeru, kita bisa lihat Ijen, atau mungkin ada di daerah Malang itu banyak sekali yang di lereng Gunung Kawi, di Pujon, di daerah Tumpang, semuanya memanfaatkan keindahan alam yang dikelola sedemikian rupa, yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber mata pencarian masyarakat setempat, tetapi tidak melupakan pemeliharaan terhadap kondisi alam tersebut. Nah, upaya perlindungan jasa lingkungan, ya, jasa lingkungan dan tata air itu bisa dilaksanakan ini pengaturan air sungai, ya, kontrol erosi dan sedimentasi, pencegahan banjir dan seterusnya ada dalam materi. Nah, itu semua kakak-kakak pramuka, kakak-kakak Sekapataru bisa dilaksanakan di kegiatan penjenengan untuk melaksanakan kegiatan ini di sekitar penjenengan. Tentunya masing-masing pelaksanaan SKK ini itu selalu saling berkaitan. Nah, upaya perlindungan jasa lingkungan kehati itu misalnya ada penetapan kawasan konservasi, ada rehabilitasi, menjaga keseimbangan ekosistem dan seterusnya. Kemudian untuk upaya perlindungan jasa lingkungan penyerapan karbon, ya, itu pencegahan penggundulan hutan dengan penanaman kembali, dengan reboisasi, ya, mengurangi pencemaran metan, ya, kemudian menghindari kegiatan yang mengenai keasaman dan pemanasan laut. Nah, penyerapan karbon ini itu sangat penting. Kadang-kadang dalam memanfaatkan lahan itu tentunya selalu mempertimbangkan fungsi dari lahan tersebut. Apabila lahan tersebut itu fungsinya sebagai lahan lindung, tentunya tidak dianjurkan lokasi-lokasi tersebut menjadi lahan budidaya. Apalagi budidaya tanaman horti. Banyak di daerah-daerah Batu, ya, itu yang dulunya berfungsi sebagai lahan lindung banyak berubah menjadi kawasan pertanian horti. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya nanti akan berpengaruh terhadap ekosistem di
sekitarnya. Nah, makanya kalian kakak-kakak Kakak Taru diharapkan dalam memanfaatkan perubahan lahan ini selalu mempertimbangkan, selalu memperhatikan fungsi dari lahan tersebut. Ya, kalau memang itu fungsi konservasi, artinya untuk hutan lindung, hutan tangkapan air dan sebagainya, usahakan untuk usaha budidaya tanaman boti tidak memakai kawasan-kawasan tersebut. Walaupun sekarang ini sudah banyak inovasi teknologi yang bisa memanfaatkan tersebut menjadi lahan-lahan pertanian hortikultura. Kita manfaatkan daerah lain yang tidak mengurangi fungsi-fungsi lahan tersebut supaya bencana alam yang sekarang ini relatif lebih sering kita alami itu menjadi terjadi. Yang berikut upaya perlindungan jasa lingkungan bentang alam. Ya, nih membangun sistem untuk kawasan konservasi hutan, laut, dan taman nasional. Mengembangkan sertifikasi kawasan pariwisata. Nah, seringkali sekarang ini terutama untuk hutan-hutan pinus itu dijadikan wahana pariwisata yang luar biasa peminatnya. Nah, dalam rangka pemanfaatan ini sekali lagi mohon pertimbangan terkait dengan fungsi lahan tersebut. Bagaimana mengelola kawasan tersebut. Di sisi lain keindahan alamnya bisa dinikmati tetapi tidak merubah fungsi lahan tersebut atau menjadi tidak terkelola dengan baik sehingga fungsi dari lahan tersebut akan bergeser. Ya. Dari beberapa SKK tadi dalam kenyataannya, dalam real kegiatannya, apa sih yang perlu kita lakukan? Ya, untuk menjaga keanekaragaman hayati, yang pertama yaitu kunjungi pasar tradisional untuk membeli kebutuhan. Nah, bukan berarti kita tidak boleh mengunjungi pasar modern, boleh. Ya, boleh. Akan tetapi alangkah bijaksananya ada waktu tertentu, artinya misalnya 1 bulan itu mengunjungi pasar modern sekali, tetapi untuk minggu-minggu lainnya itu kita berusaha mengunjungi pasar tradisional di sekitar kita. Karena apa? Dengan kita membeli kebutuhan-kebutuhan di pasar tradisional, kita mendorong petani lokal untuk tetap menanam atau memproduksi sayuran atau buah tanaman lokal, ya, untuk mengangkat kehidupan petani-petani di sekitar kita. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Ya. Pasar tradisional ini sangat penting sekali memberi rangsangan kepada petani-petani itu untuk tetap mempertahankan genetika lokal, ya, supaya tetap ada, supaya anak cucu kita nanti tetap bisa menikmati tanaman-tanaman lokal asli Indonesia, bukan hanya dari gambar atau dari video yang dibuat beberapa tahun yang lalu. Jadi sangat kenal sekali. Tentunya kakak-kakak Kalpataru masih kenalkah dengan tanaman kluwek, tanaman yang untuk cuci batik itu ya, kelorak. Nah, banyak sekali kakak-kakak Kalpataru ya, kakak Kalpataru yang belum mengenal itu. Nah, apabila kita membeli di pasar tradisional, tentunya ini menjadi laku sehingga petani terangsang, termotivasi untuk tetap mempertahankan tanaman tersebut. Ya. Yang berikut menanam sayuran dan buah lokal di pekarangan. Ya. Dengan kita menanam sayuran dan buah lokal di pekarangan, berarti kita juga mempertahankan genetika dan keberadaan tanaman tersebut tetap ada di lingkungan kita. Ya.
Yang berikut penanaman tanaman jenis lokal atau asli, mendorong pembangunan taman di komunitas atau lingkungan sekitar. Nah, sekarang ini sudah sering kita ketahui bersama bahwa banyak di daerah-daerah tertentu, desa-desa tertentu sudah menyediakan satu lokasi khusus sebagai wahana ruang terbuka hijau bagi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar bisa memanfaatkan ruang-ruang tersebut untuk belajar bercocok tanam. Hasilnya bisa kita nikmati bersama di sekitarnya. Selain secara ekonomi bisa membantu kondisi ekonomi sekitar, itu juga merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan keanekaragaman hayati di sekitar itu. Lanjut, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati? Nah, yang pertama bergabung dengan komunitas pelestari dan keanekaragaman hayati. Silahkan kakak-kakak Kalpataru bergabung dengan komunitas alam, ya, peduli alam. Laksanakan menanam pohon di sekitar kalian. Ada anjuran bahwa sekali seumur hidup wajib menanam pohon sejumlah 25 pohon. Nah, silahkan kalian menandai hari-hari penting kalian, misalnya kalian lulus, kalian berulang tahun, atau kalian menerima penghargaan apa, dengan menanam pohon di sekitar kalian. Ya. Jadi tanda atau monumen atas keberhasilan penjenengan juga ikut serta mempertahankan keanekaragaman hayati di sekelilingnya. Silahkan merupakan gerakan di sekolah-sekolah kalian untuk mencoba, ya, memberi monumen terhadap sekolah kalian dengan tanaman-tanaman yang bisa kalian tanam. Ya. Yang berikut 3R dan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan untuk mengurangi ancaman terhadap satwa dan tumbuhan. Ya. Seringkali petani itu mengendalikan hama penyakit untuk mencari enaknya, yaitu menggunakan obat-obatan kimiawi. Nah, monggo kita melakukan gerakan untuk mendekati para petani, bagaimana cara pengendalian hama penyakit yang ramah lingkungan. Ya, kita kerjasama dengan para pembudidaya, bagaimana cara pengendaliannya, supaya selain mereka bisa mempertahankan tanamannya, tetapi tidak merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah. Tuh, kakak, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Krida Keanekaragaman Hayati. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gunarti atas paparannya yang begitu menarik. Baik, tiba saatnya kita sampai pada sesi tanya jawab. Pada sesi ini kita membuka 2 termin. Termin pertama kita membuka 3 pertanyaan, dan termin kedua kita membuka 3 pertanyaan. Sebelum peserta bertanya, diharapkan peserta meraih hand terlebih dahulu dan mengaktifkan kameranya, karena kami akan melakukan absensi sewaktu-waktu. Baik, kita buka pada termin yang pertama, 3 pertanyaan. Baik, dari Saka Kalpataru Mojokerto, bisa mengaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Saka Kalpataru, DLH Kota Mojokerto, izin bertanya Kak. Untuk kualitas dari keanekaragaman hayati di setiap pulau kan berbeda-beda. Pertanyaannya, penyebab
perbedaan baik tidaknya kualitas keanekaragaman hayati di setiap pulau itu apa, Kak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari Saka Kalpataru Tuban bisa mengaktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Saka Saka Kalpataru Tuban ingin bertanya, Maksud dari mengembangkan sertifikasi kawasan pariwisata itu maksudnya gimana? Ulang. Bisa diulangi kembali dengan satu orang saja yang berbicara. Maksud dari mengembangkan sertifikasi kawasan pariwisata. Maksud? Diulang dari mana? Pak, Maksud dari mengembangkan sertifikasi kawasan pariwisata itu maksudnya Oh, gimana? mengembangkan. Iya. sertifikasi kawasan pariwisata. Ya benar. Oke. Ya, makasih. Ya. Mas. Satu lagi, Ya. Gimana? Ada satu lagi? Monggo. silakan bagi peserta untuk mengaktifkan kameranya dan silakan bertanya. Peserta yang paling aktif akan mendapatkan door prize dari kami. Oke, dari Saka Kalpataru Mojokerto bisa mengaktifkan mic-nya. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Saka Kalpataru, Kota Mojokerto, Kak. Izin bertanya. Silakan. Tadi dijelaskan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara pelestariannya, Kak. Bagaimana dengan sumber daya alam yang tidak dapat dipengaruhi? Diulang. Terputus-putus. Bisa diulang kembali, Kak? Tadi dijelaskan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara pelestariannya, Kak. Gimana, Kak? Bagaimana dengan sumber Coba daya diulang alam lagi. yang Terputus-putus. Ini saya mendengarnya terputus-putus. Pelan-pelan saja, Kak, kalau mau bertanya. tadi dijelaskan pemanfaatan sumber daya alam dengan cara pelestariannya. Saya tidak mendengar untuk pertanyaan nomor 3. Monggo diulang. Jadi begini, Kak, Diulang. pertanyaan dari Saka Kalpataru Mojokerto, jelaskan pemanfaatan sumber daya alam